Mulyono dari Prodi PAI semester 4 Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi berpikir kritis pada mata kuliah PAI SMK. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita peroleh nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, sholihah, Alhamdulillah. Untuk selanjutnya saya mau absen terlebih dahulu ya. Nanti kalau yang laki-laki jawabnya hadir, kalau yang perempuan hadir. Oke. Andi Hadir. ya, Andi hadir. Dino Hadir. Dino juga hadir. Nila Hadir. Nila juga hadir. Selanjutnya Rara Hadir. Rara juga ada. Selanjutnya Tiara Hadir. Tiara juga ada. Alhamdulillah sudah semua ya. Nah, sudah masuk semua. Untuk selanjutnya materi pada pagi hari ini yakni kita akan belajar tentang berpikir kritis. Oke, bukunya silakan dibuka semua. Bukunya ya, LKS-nya silakan dibuka. Nah, ayo Mas, buka Mas. Nah, oke. Nah, selanjutnya kemarin sudah saya buatkan ini materi dalam bentuk PowerPoint yakni berpikir kritis. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ini ada berpikir kritis. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang berpikir kritis itu apa? Ayo angkat tangan dulu. Saya Pak. Oke, Mas Dino, apa Mas Dino? Sering bertanya. Oke, sering bertanya. Bisa. Beri aplaus untuk Mas Dino. Oke. Nah, bagus. Tadi disampaikan berpikir kritis itu sering bertanya. Nah, jadi secara penak-penak itu orang yang berpikir kritis pun senang tanya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pengertian berpikir kritis. Nah, ini ada 3 materi atau 3 pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama menurut Ennis, berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pada pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Nah, jadi menurut Ennis ini berpikir kritis itu sebelum bertindak itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Nah, ini menekankan pada pembuatan keputusan. Nah, keputusan harus dipikirkan matang-matang sebelum bertindak. Selanjutnya yang kedua menurut sensi. Nah, berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis fakta, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat, membuat perbandingan, menarik kesimpulan, mengevaluasi argumen dan memecahkan masalah. Nah, ini sangat padat sekali pengertian menurut sensi, yakni menganalisis fakta. Jadi fakta yang sudah dikumpulkan ini dari berbagai masalah dikumpulkan. Selanjutnya mencetus dan menata gagasan sebelum bertindak atau memaparkan suatu argumen itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya mempertahankan pendapat. Orang yang berpikir kritis pasti pendapatnya itu sulit untuk dipatahkan. Nah, kalau sudah berbicara pasti dia sulit untuk dipatahkan gagasannya. Yang selanjutnya mengevaluasi argumen dan memecahkan masalah. Ini menurut sensi. Selanjutnya pengertian berpikir kritis menurut Mertes, sebuah proses yang sadar dan sengaja yang dilakukan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Jadi secara umum berpikir kritis yakni sebelum bertindak itu harus ada pemikiran terlebih dahulu dan juga menekankan argumen-argumen, mengumpulkan argumen terlebih dahulu dan juga sebelum dipaparkan ke khalayak. Oke, next. Nah, untuk yang poin B ini dalil berpikir kritis. Ini ada Quran surat
Al-Hasr ayat 21. Nah, ini saya bacakan dulu, nanti bersama-sama, oke ya. Nanti yang tidak mendengarkan saya suruh membaca. Oke, saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, jadi ini merupakan dalil berpikir kritis. Nah, ada yang bisa membacakan satu kali lagi? Oke, yang bisa angkat tangan. Oke, siapa? Yang bisa nanti saya dapat yang bisa dengan bagus, iramanya bagus, saya beri hadiah. Oke, siapa? Oke, tidak ada yang bisa. Wah, ini berarti nanti tidak dapat hadiah ini. Oke, siapa? Nanti tidak ada bisa. Tidak ada yang mau. Wah, jadi untuk ini masih pemalu. Oke, nanti kita di terakhir kita adakan quiz ya yang bisa. Oke, next. Ayo, yang ngantuk nanti saya beri pertanyaan. Oke, nah selanjutnya kita akan masuki poin C, yakni ciri-ciri berpikir kritis. Yang pertama, menanggapi atau memberikan komentar terhadap suatu dengan penuh pertimbangan. Nah, ini seperti yang disampaikan Mas Dino tadi, yakni suka bertanya. Nah, betul. Nah, ciri-ciri orang yang berpikir kritis yakni suka menanggapi dan juga berkomentar. Nah, tapi kalau berkomentar itu juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Bagus Mas Dino. Selanjutnya, bersedia memperbaiki kesalahan atau kekeliruan. Nah, ciri-cirinya yang kedua, suka memperbaiki kesalahan. Kalau dia pernah kesalahan, lalu diperbaiki lagi kesalahannya, biar kedepannya lebih baik lagi. Selanjutnya, dapat menelaah dan menganalisa sesuatu yang datang kepadanya secara sistematis. Dianalisa terlebih dahulu yang datang kepada dirinya. Selanjutnya, berani menyampaikan kebenaran meskipun berat dirasakan. Nah, kalau orang berpikir kritis pasti berani. Berani apa? Berani menyampaikan kebenaran. Tuh ciri-cirinya. Dan yang terakhir, bersikap cermat, jujur, ikhlas kepada Allah, baik dalam mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan agama Allah maupun dengan urusan dunia. Nah, sudah paham semua? Sudah paham? Oke, terima kasih. Kita memasuki poin yang selanjutnya. Next. Nah, ini merupakan unsur-unsur berpikir kritis. Poin D. Nah, ini sudah ada 6 unsur berpikir kritis. Yang pertama, fokus. Nah, fokus. Ada yang tahu fokus itu apa? Fokus. Kalau dalam ingatan harus fokus ya, fokus. Yang pertama, untuk membuat sebuah keputusan tentang apa yang diyakini, maka harus bisa memperjelas pertanyaan atau isu yang tersedia yang coba diputuskan untuk mengenai apa. Nah, fokus sudah biasa kita temui kalau dalam suatu masalah kita harus fokus dalam masalah tersebut. Selanjutnya, reason, mengetahui alasan-alasan yang mendukung atau melawan putusan-putusan yang didasari yang dibuat berdasarkan situasi dan fakta yang relevan. Selanjutnya, inference, membuat kesimpulan yang beralasan atau menyuguhkan. Nah, ini sebelum membuat alasan itu harus ada alasannya, gitu ya. Sebelum membuat kesimpulan itu juga harus ada alasan terlebih dahulu. Selanjutnya, situation, memahami situasi
atau dan selalu menjaga situasi dalam berpikir agar memperjelas pertanyaan tersebut. Nah, ini situasi juga harus dikondisikan, menjaga situasi dalam berpikir. Kalau kita berpikir, kita harus menjaga situasi tersebut. Selanjutnya, clarity ini menjelaskan arti atau istilah-istilah yang digunakan. Dan yang terakhir, overview, melangkah kembali dan meneliti secara menyeluruh keputusan yang diambil. Nah, jadi diteliti terlebih dahulu. Orang berpikir kritis pasti diteliti semuanya, keputusan pasti diteliti. Sudah? Next. Nah, ini ingat dulu tentang berpikir kritis. Jadi manfaat berpikir kritis. Nah, jadi orang yang berpikir kritis itu pasti yang pertama mendapatkan manfaat. Yang pertama, memiliki banyak alternatif jawaban dan ide kreatif. Nah, kenapa? Karena orang berpikir kritis itu pasti seluruhnya pasti dipikirkan. Nah, dengan memikirkan terlebih dahulu, maka akan mendapatkan jawaban, mudah untuk mendapatkan jawabannya. Selanjutnya, mudah untuk memahami sudut pandang yang lain. Nah, jadi orang yang berpikir kritis tidak terpacu dalam satu sudut pandang, pasti bercabang. Bisa memikirkan sana, bisa yang memikirkan sana untuk dijadikan satu. Oke, selanjutnya menjadi rekan kerja yang baik. Nah, kenapa orang yang berpikir kritis pasti enak hidupnya? Kenapa? Karena semuanya pasti dipikirkan dengan matang sebelum bertindak. Oke, lebih mandiri itu pasti. Orang yang berpikir kritis hidupnya mandiri. Kenapa? Karena lebih matang untuk memikirkan masa depannya. Oke, selanjutnya sering menemukan peluang baru sering ditemui bagi orang-orang yang suka berpikir kritis. Meminimalkan salah persepsi atau salah paham. Nah, kalau orang yang berpikir kritis pasti sedikit salah pahamnya. Kenapa? Karena semuanya sudah dipikirkan matang-matang. Selanjutnya, tidak mudah ditipu, ini pasti. Nah, kalau sampean semua di sini tidak mau ditipu, maka apa? Harus berpikir kritis. Jadi itu tadi merupakan manfaat dari berpikir kritis yang ada 7 tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk selanjutnya, next, Mas. Nah, berarti materi kita sudah selesai. Alhamdulillah. Untuk pengertian tadi, dari pengertian sampai manfaat sudah saya jelaskan tentang berpikir kritis. Itu ya untuk saya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Ada yang mau bertanyakan? Tidak? Oke, berarti semuanya sudah pintar semua. Nanti lain waktu kita sambung untuk belajar bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di sini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.